Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang sekali kami boleh kembali hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara dengan tema yang spesial, di bulan yang spesial, karena dalam beberapa waktu ke depan kita akan memasuki anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia, yaitu usia yang ke-81 tahun. Dan selamat datang di acara Leadership Talk, di mana bulan ini kita akan membahas satu tema yang juga spesial, yaitu koneksi ilahi membangun hubungan intim dengan Tuhan. Apa dan bagaimana isi daripada percakapan kita sepanjang bulan ini? Mari saya mengajak kita untuk menyapa seluruh narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi setiap kita. Yang pertama dan narasumber kita Bapak Gembala yang kita hormati, Bapak Gembala Pembina, Bapak Bambang Yonan, apa kabar Pak? Shalom. Baik, shalom. Bapak sehat Pak? Amin. Puji Tuhan Pak, terima kasih Pak buat waktu untuk boleh kembali memberkati pemirsa yang menyaksikan acara ini. Dan narasumber kita yang berikutnya, yang kedua tentu saja juga adalah pemimpin yang juga kita hormati, kita sayangi, yaitu Gembala Sidang kita, yaitu Bapak Pendeta Daniel Praitno. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Luar biasa. Bapak sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan Pak, terima kasih untuk kesempatan atau waktu yang diberikan. Dan ini juga narasumber yang sudah tidak asing, yang tentunya ini sebagai representatif dari STT Pelita Kebenaran, yaitu Bapak Pendeta Dr. Robert Benedictus. Shalom Pak. Shalom. Apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Bapak sehat juga ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak untuk waktu yang diberikan untuk boleh memberkati para pemirsa pada sepanjang bulan ini, yang ini mungkin juga merupakan tema yang sangat menarik, yang mungkin juga perlu untuk diberikan perhatian khusus bagi setiap kita hari-hari ini. Pak, gini Pak, langsung saja saya ke Pak Robert, as a representative, as a teolog. Pak, begini, sejak awal penciptaan maka kita tahu sama-sama bahwa kerinduan terbesar Tuhan itu adalah bukan hanya membuat manusia itu sekedar saja, tetapi untuk lebih pada dekat dengan Tuhan itu sendiri. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, contoh ada Musa, ada yang namanya Daud, Yohanes, dan tokoh-tokoh yang lain, ada Maria, yang mereka tuh mengalami satu perjumpaan yang sangat dekat dengan Tuhan. Nah pertanyaannya begini Pak, menurut Bapak, dan mungkin nanti tambahan dari para narasumber yang lain, apa sih Pak sebenarnya makna keintiman dengan Tuhan, dan mengapa setiap orang percaya itu tidak dapat menggantikan keintiman itu dengan just knowledge, pengetahuan, pelayanan, ataupun pengalaman rohani lainnya Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama yang diajukan kepada saya. Yohanes 13, 14, 15, 16, bahkan Yohanes 17. Ini disebut sebagai closing discourse, sebagai pengajaran penutup dari Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 13, dia berbicara tentang Yesus membasuh kaki para murid-muridnya. Ini menunjukkan kasihnya yang besar kepada para murid. He loved them to the end. Dia sangat mengasihi mereka. Yang kedua, Yohanes 14, dia bicara tentang rumah Bapa, tentang Yesus yang menjanjikan penghibur. Kemudian Yohanes 15, Yesus berbicara tentang pokok anggur. Dialah pokok anggur, tinggallah di dalam aku. Lalu Yohanes 15 ayat 9 masih berbicara tentang kita harus saling mengasihi. Perintah untuk saling mengasihi. Lalu Yohanes 16, dia berbicara tentang janjinya akan datangnya Roh Kudus. Yohanes 17, dia berbicara tentang doanya untuk para murid dan para murid dari murid-muridnya. Jadi kalau kita lihat Yohanes 13 sampai 17, ini ditutup sebagai pengajaran Yesus yang terakhir. Oke, lalu Yohanes 18 itu langsung sudah masuk kepada chapter yang terakhir dalam kehidupan Yesus. Dia pasal 18 itu berbicara tentang Yesus ditangkap gitu. Udah sesi yang terakhir. Jadi Yohanes 13 sampai 17 itu banyak berbicara tentang Yesus dan pengajarannya yang terakhir. Kemudian dalam sekarang kita kembali ke pasal 15. Pasal 15 konteksnya dalam suasana yang penuh dengan kasih, penuh dengan suasana yang mau perpisahan antara murid dengan Yesus, dengan gurunya. Yesus di situ uniknya dia mengatakan akulah pokok anggur.
Itu di Yohanes 15 ayat 1, akulah pokok anggur. Nah, orang Israel sangat mengerti makna itu. Karena di dalam Yesaya pasal 5 ayat yang ke-7 berbicara tentang kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi mereka sangat familiar dengan istilah itu. Dan kemudian kita masih di Yohanes 15 karena dari situlah tema kita yang kita sedang membangun konsep tentang keintiman. Yohanes 15 kita lihat ayat yang ke-4 dan 5. Itu ayat kita 4 dan 5. Saya bacakan demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya pikir ini sangat tepat sekali kita menerjemahkan itu sebagai sebuah keintiman. Ya, ini betul-betul berbicara tentang keintiman. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan pernah berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelimanya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. 14-15 ini kuat sekali berbicara tentang keintiman. Lalu dia berkata, maka kamu akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sebenarnya kita bisa breakdown atas Yohanes 15 ayat 4, 5 dan saya tambah ayat 6-nya. Ada 3 hal yang dibicarakan Yesus di situ. Yang pertama, keintiman di dalam Kristus. Itu yang pertama. Itu Yesus mengajak setiap orang percaya untuk tetap hidup dalam persekutuan yang erat. Seperti ranting-ranting yang bergantung kepada pokok anggur, demikian juga orang percaya bergantung kepada Kristus. Yang kedua, Kristus adalah sumber buah. Kristus menegaskan dialah pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya. Hanya mereka yang tinggal di dalam Kristus yang dapat menghasilkan banyak buah, sebab di luar Kristus tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian yang terakhir di ayat yang ke-6-nya, akibat tidak tinggal di dalam Kristus. Jadi dia katakan ranting yang tidak tinggal akan menjadi kering, akan dibuang, akan dikumpulkan, dan akan dibakar. Ini menggambarkan konsekuensi yang sangat serius dari kehidupan yang terputus dari Kristus. Jadi kira-kira seperti itulah background-nya tentang Yohanes 15 ayat 4, 5 dan saya tambah satu pemikiran di ayat yang ke-6. Thank you. Yeah. Terima kasih Pak Robert. Bagaimana Pak Bambang? Luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Robert tadi itu sangat jelas dan komprehensif. Buat saya, keintiman itu adalah satu perintah. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita supaya kita itu mengasihi Tuhan dan kita wajib untuk mengasihi sesama. Dan itu berarti bahwa keintiman itu bukannya pilihan. Tapi keintiman itu adalah suatu perintah, suatu hukum, suatu keharusan. Nah pertanyaannya kan begini, mengapa kita itu memerlukan keintiman? Karena kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-2, maka setiap kita itu memiliki yang disebut manusia jasmani, dan yang kedua kita juga memiliki manusia rohani. Nah manusia jasmani kita tuh memiliki 5 panca indera, mulai dari indera pelihat, indera pencium, indera pendengar, indera pengecap, dan lain-lain. Tetapi di dalam manusia rohani kita, maka Tuhan itu menempatkan pengertian, understanding, pengetahuan, knowledge, nah hikmat, kebijakan, nah ini adalah wisdom dan roh takut akan Tuhan. Kalau kita punya manusia jasmani tidak dikendalikan oleh manusia rohaninya, maka kehidupan kita hanya menggantungkan nasib kita, perjalanan hidup kita hanya kepada kekuatan daripada tubuh saja. Tetapi melalui keintiman bersama dengan Tuhan, nah maka Tuhan itu akan memberikan kepada kita, akan menganugerahkan kepada kita pengertian,
pengetahuan, hikmat, kebijakan. Dari mana kita tahu? Yesaya pasal 11 ayat yang kedua itu mencatat bahwa semua itu, pengertian, pengetahuan, hikmat, kebijakan adalah spirit, roh yang tidak bisa diterima oleh manusia jasmaninya. Nah, oleh sebab itu, maka kita memerlukan keintiman bersama dengan Tuhan supaya melalui keintiman itu Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmat dan kebijakan. Dan dengan hikmat kebijakan maka kita bisa menjalankan kehidupan kita itu dengan baik. Bukan mengandalkan tenaga, bukan mengandalkan kekuatan, tetapi kita berjalan dalam hikmat, dalam pengetahuan, dalam pengertian. Kita diberikan kemampuan untuk bisa mengurai kekusutan karena kita mengerti segala sesuatu permasalahan yang ada. Nah, yang kedua, ini yang penting, bahwa keintiman itu adalah satu perintah, satu hukum, suatu keharusan. Nah, mengapa? Karena kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-28, maka jauh atau dekat dengan Tuhan itu bukan jarak. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Robert, bahwa pada waktu ranting itu berpisah dengan batangnya, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan kering, dia tidak bisa berbuah, dan dia kemudian akan mati dan dibuang ke dalam api. Nah, dengan demikian, pada waktu kita lepas daripada keintiman, pada waktu kita berpikir, saya sanggup menghadapi kehidupan ini dengan kemampuan saya, dengan kekuatan saya, dengan hikmat saya. Nah, maka percayalah, kita tidak bisa melakukan apa-apa dan kita tidak bisa berbuah. Tetapi pada waktu kita kemudian kembali kepada keintiman itu, nah maka Alkitab mengajarkan kepada kita, permulaan dari segala pengetahuan itu adalah takut akan Tuhan. Jadi ini menarik sekali loh. Harus ya Pak, artinya keintiman itu bukan pilihan, tetapi itu merupakan perintah di mana pada waktu kita lakukan, Tuhan sendiri juga ada sesuatu hal, dan kalau nggak dilakukan ada juga ada sesuatu efeknya, kan gitu ya Pak ya. Oh, ini bagaimana dengan Pak Edi? Iya, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang maupun Pak Robert ini memang mesti menjadi perhatian bagi kita semuanya. Karena saya percaya bahwa keintiman itu adalah tujuan hidup di dalam kekristenan. Ada begitu banyak cara untuk kita itu melayani, cara kita beribadah. Tetapi tujuan daripada semuanya ini adalah sebuah keintiman dengan Tuhan. Dan keintiman ini harus menjadi prioritas di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena jelas tadi apa yang disampaikan oleh Pak Robert juga Pak Bambang dalam apa yang dituliskan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15, tanpa keintiman maka kita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa keintiman maka kita itu akan berjalan sendiri dan kita itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan keintiman tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Baik itu oleh pelayanan, baik itu kemudian oleh upaya yang kemudian kita bisa lakukan. Karena dari keintimanlah lahir segala sesuatunya. Dari keintiman akan melahirkan pelayanan yang memberkati begitu banyak orang. Dari keintiman maka kita itu bisa kemudian memperoleh hikmat, pengetahuan, pengenalan akan Allah lebih lagi. Dari keintiman maka kita itu akan mendengar suara Tuhan, apa yang mesti kemudian kita lakukan dan kerjakan. Apalagi hari ini kita menghadapi satu situasi di mana dunia itu mengalami transisi dan perubahan yang amat sangat begitu cepat. Baik itu transisi perubahan dalam dunia teknologi, transisi perubahan dalam spiritual, transisi perubahan di dalam ekonomi, politik,
yang dimana kita dengar hari-hari ini geopolitik sedang betul-betul berguncang, belum lagi dalam sisi pemerintahan, maka keintiman inilah kunci bagi setiap orang percaya untuk kemudian memperoleh segala kekuatan. Dalam kita melayani juga, maka keintiman ini fondasi yang sangat kuat untuk kita mengerjakan pelayanan-pelayanan yang ada. Kita di tempat ini, khususnya di gereja keluarga besar GBI Medan Plaza, memang diajar betul. Setiap departemen itu segala sesuatunya tidak dimulai dari program sebetulnya, tetapi dimulai dari keintiman. Kita mengajak untuk semua para pekerja untuk kemudian melakukan pertemuan-pertemuan yang di dalam pertemuan-pertemuan itu memiliki nilai supaya kita itu bisa melekat, supaya kita itu bisa intim dengan Tuhan. Nah, di sini kita menemukan orang yang tidak intim dengan Tuhan akan gampang terlihat. Yaitu dari Yohanes 15 yang tadi disampaikan, buahnya itu nggak bisa keluar. Tapi kalau kita itu melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, apa yang sulit, apa yang menurut kita nggak mungkin, maka kemampuan yang diberikan Tuhan ini akan menjadikan kita itu mungkin. Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang, ada manusia jasmani, ada manusia rohani dalam hidup kita. Nah, inilah yang bisa kemudian mengalir keluar dari hidup kita untuk melayani. Jadi semua dimulai dari keintiman dengan Tuhan. Oh, ini luar biasa sekali, artinya Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita melakukan sesuatu kalau kita itu tidak mengalami keintiman. Bapak Ibu Saudara masih ingat kita punya tema berapa bulan yang lalu, ya, koneksi ilahi melalui doa, koneksi ilahi melalui membangun mesbah, dan hari ini keintiman. Artinya ini bukan sesuatu hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, maka sepakat bahwa kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa buat apa-apa. Seperti apa kata Tuhan di kitab Yohanes pasal 15 tadi ya Pak ya. Kalau kita tidak lekat dengan pokok anggur itu, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Tadi Pak Edi bilang, wah kalau hari-hari ini zaman sudah semakin susah lah, tantangan semakin berat. Nah kalau Pak Bambang tadi kata, kita berkata aku bisa. Pertanyaannya hari ini, sampai kapan kita melakukan pelayanan-pelayanan yang kita dipercayakan oleh Tuhan dengan kekuatan kita. Kalau hari ini, bulan ini, Tuhan berikan tema, koneksi ilahi, membangun keintiman. Artinya ada sesuatu kekuatan rohani spiritual yang Tuhan tuh berikan buat kita untuk kita bisa menghadapi tantangan di depan. Pertanyaannya, maukah kita membangun kembali hubungan dengan Tuhan? Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut pertanyaan kedua mungkin ke Pak Edi. Ya. Mungkin ke Pak Bambang dulu deh ya. Terserah. Mau yang mana terserah. Baik, Pak tadi Bapak kan bicara mengenai keintiman, kita tidak bisa apa-apa di luar Tuhan, dan kalau kita merasa kita sanggup, ya mungkin ya kalau menurut saya ya Pak, mungkin orang yang punya keintiman itu akan membuat orang cepat bosan melayani, apa bla 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 semua segala macam. Nah gini Pak, keintiman dengan Tuhan itu kan tentunya tidak terjadi secara otomatis. Artinya ya udah saya sekali ibadah, udah terus, udah selesai, bisa dengan kekuatannya. Tetapi tentunya ada perjalanan hidup yang kontinuitas itu perlu, ya kan Pak ya. Nah di sepanjang Alkitab itu maka kalau kita melihat itu Tuhan tuh selalu memberikan undangan kepada umatnya. Ayo sini. Meskipun mungkin bahasanya undangan, tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan dengan baik itu sebenarnya Tuhan berikan perintah sebenarnya buat kita dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan juga pengen dekat dengan kita. Pertanyaan gini Pak. Dari pengalaman Bapak sebagai hamba Tuhan yang sudah lebih dari 33 tahun mengembalakan keluarga besar GBI Medan Plaza. Tentunya banyak pengalaman yang Bapak lihat dari hidup Bapak sendiri ataupun dari orang lain. Bagaimana Pak seorang percaya itu dapat bertumbuh dari kehidupan rohani yang biasa-biasa menjadi kehidupan rohani yang sangat dekat dengan Tuhan? Kekristenan itu berbeda dengan kepercayaan yang lain. Karena kekristenan itu bukan agama yang mengajarkan bagaimana cara manusia itu menemukan Allah dalam hidupnya.
Tetapi kekristenan itu menceritakan bagaimana Allah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari manusia yang hilang. Nah, oleh sebab itu, keintiman adalah sesuatu yang lahir dari hati Tuhan sendiri. Keintiman dengan kata lain adalah inisiatif dari Tuhan. Bagaimana keintiman itu bisa kemudian kita alami dalam hidup ini? Saya ingin mengangkat ayat Alkitab yang terambil dari Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, yang berkata begini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, kata berjanji di sini diambil dari kata appointment atau diambil dari kata be agreed, adanya persetujuan. Jadi kan nggak mungkin Pak Robert, Pak Edi mau berjalan bersama-sama dengan saya kalau kita nggak janjian dulu, kalau kita nggak sepakat dulu. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kehidupan rohani kita dari level yang sangat mendasar sampai kemudian ke level yang sangat tinggi dalam tingkat keintiman? Nah, karena perjalanan kita bersama dengan Tuhan berdasarkan covenant, berdasarkan appointment, berdasarkan perjanjian, dan berdasarkan persetujuan, maka mau tidak mau, kita mesti kembali mempelajari hukum-hukum Tuhan. Kita harus kembali mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya kita mengerti apa sih yang ada dalam hati Tuhan, yang khususnya berbicara tentang hal keintiman. Nah, kita harus kemudian mulai keintiman itu dari poin ini. Yang berikut, yang kedua, tahukah kita bahwa untuk mencari manusia dan untuk berjalan bersama-sama dengan manusia ada harga yang sangat mahal yang dibayar oleh Tuhan untuk keintiman itu sendiri. Nah, harga apa yang Tuhan berikan kepada kita? Dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 dan 2 yang merupakan pemisah dan penghalang yang memisahkan kita dengan Tuhan dan yang menghalangi keintiman kita bersama dengan Tuhan. Itu adalah dosa, kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Nah, untuk menghilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi, penghambat yang menghambati, yang menghambat, maka Tuhan itu mengorbankan nyawanya buat kita semuanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Dengan kata lain, harga yang dibayar oleh Tuhan untuk masuk ke dalam keintiman bersama dengan manusia itu adalah salib. Nah, pertanyaannya, apakah kita kemudian mau untuk membayar harga untuk masuk ke dalam keintiman? Nah, karena kalau Tuhan sudah membayar harganya dengan hidupnya, dengan segalanya, nah, feedback daripada kita, apa kita mau masuk dalam kesepakatan ini? Karena untuk masuk dalam keintiman, Tuhan mengorbankan jiwanya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-24, nah kalau kita baca ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6, nah maka Alkitab tuh menuliskan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Mereka yang bersih tangannya dan suci hatinya. Dengan kata lain, maka harga kemudian untuk masuk ke dalam keintiman, nah maka kita perlu menjaga kebersihan daripada tangan kita dan kesucian hati kita. Oh, apakah ini bisa disebut dengan penyangkalan diri juga, Pak? Bisa juga. Pak Edi yang bisa jawab itu. Silakan Pak Edi. Apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ini luar biasa ya. Keintiman ini memang adalah hubungan yang
tertinggi, hubungan yang tertinggi dalam kehidupan seseorang dengan Tuhan. Karena keintiman itu diawali dari sebuah perjanjian yang tadi disampaikan. Dan keintiman adalah kerinduan yang luar biasa dari Tuhan. Sehingga inisiatif untuk kemudian dekat dengan kita manusia itu bukan dimulai dari kita, tetapi dimulai dari Tuhan. Bahkan Bapa sendiri rela untuk kemudian mengutus anaknya, dan kemudian Yesus menyerahkan nyawanya untuk membuka pintu sebagai jalan bagi setiap kita itu terkoneksi dengan koneksi ilahi lewat sebuah keintiman. Karena tema kita itu Koneksi itu. ilahi. Dan ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa yang harus dialami oleh setiap orang percaya. Karena kekristenan, sekali lagi tadi disampaikan, bukan hanya sekedar agama, tetapi kekristenan itu adalah hubungan yang intim antara Tuhan itu dengan kita dan kita itu dengan Tuhan yang diikat oleh perjanjian. Nah, untuk kita bisa mencapai tingkat di mana kita itu bertumbuh dari hari ke hari di dalam keintiman, maka diperlukan memang keadaan hidup yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang. Kita perlu membersihkan diri kita, mencuci tangan dan hati kita. Dan lebih kita harus punya kerinduan. Kerinduan untuk bersekutu, kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Kita menemukan di dalam Alkitab Daud, orang yang kemudian mendapatkan predikat orang yang dikenan oleh Tuhan. Bagaimana cara Daud itu hidup? Daud punya kerinduan yang luar biasa. Dari mana kita tahu? Dari mazmur-mazmur yang kemudian dituliskan oleh Daud. Pada waktu dia bersalah, apa yang kemudian dia lakukan? Karena saya yakin bahwa Daud tahu satu kekuatan di mana dia perlu kemudian dekat dengan Tuhan. Karena keintiman itu segala-galanya bagi Daud dengan Tuhan. Kemudian kita menemukan Henok. Di dalam Alkitab juga demikian. Dia bergaul karib sekali dengan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan sendiri berkata, udahlah, dia gak perlu melewati perjalanan yang lain-lain. Langsung dia bertemu dengan Tuhan. Kita lihat juga Musa. Musa bagaimana perjalanan daripada kehidupannya, dia rela kehilangan hak yang luar biasa. Dia rela kehilangan seluruh kemegahan Mesir. Hanya untuk satu hal, yaitu untuk ketemu dengan Tuhan waktu demi waktu. Dia naik ke atas gunung bertemu dan dia karib dengan Tuhan, dia akrab dengan Tuhan, dan itulah energi yang diperoleh oleh Musa untuk kemudian melayani orang-orang Israel. Dan jangan lupa orang-orang Israel yang tinggal pada waktu itu bukan orang-orang yang biasa, orang-orang yang berasal dari Mesir, yang penuh dengan begitu banyak rupa, model, dan kemudian pergumulan-pergumulan yang hebat. Dan mengembalakan mereka, saya pikir tidak semudah yang dipikirkan banyak orang. Nah, bagaimana Musa memperoleh energi itu untuk memimpin orang-orang Israel, sehingga hari demi hari dia bertemu dan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu semua dimulai dari keintimannya dengan Tuhan. Nah, kita juga bisa melihat kehidupan daripada orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan, Yohanes. Intim dekat dengan Tuhan dari murid-murid yang ada. Yohanes dianggap orang yang kemudian paling dikasihi lebih daripada yang lain. Karena saya percaya ada sesuatu yang kemudian menarik hati Tuhan untuk kemudian memberikan hatinya itu kepada Yohanes. Nah, inilah sebetulnya kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Kristus telah mati bagi kita dan dia membuka pintu keintiman. Nah, bagaimana cara kita kemudian menyambutnya? Mari kita kemudian belajar untuk kemudian mengasihi Tuhan,
belajar dari perintah-perintahnya, hidup dalam komitmen kehidupan kita. Bukan hanya sekedar sebuah ibadah yang rutinitas, tetapi kita mengejar untuk kemudian melekat dan bertemu dengan Tuhan di dalam sebuah keintiman. Pelayanan, ibadah, kita memiliki versi yang begitu banyak. Dan setiap waktu kita bisa melakukannya. Tetapi dengan keintiman, itu adalah saat-saat dan waktu-waktu yang terpenting yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mati bagi kita dan Dia memanggil kita untuk satu hal. Hidup di dalam keintiman bersama-sama dengan Dia. Ada satu ayat waktu Pak Edi tadi menjelaskan itu muncul di dalam hati saya. Bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Jadi tanpa keintiman kita itu tidak bisa mengerti kedalaman daripada maksud dan rencana Tuhan melalui perjanjian-perjanjiannya. Tetapi keintiman itu akan membuka tabir rahasia dan akan memberikan kita yang tadi, the spirit of understanding. Kita mengerti dan kemudian Tuhan memberikan knowledge dan Tuhan memberikan wisdom kepada kita itu untuk mengeksekusi perjanjian-perjanjiannya sebagaimana mestinya, sehingga tingkat keintiman itu makin meningkat. Gitu. Dan itu tentunya kan day by day ya Pak ya. Day by day. Nggak cukup cuma sekali. Ini menarik sekali. Bagaimana dengan Pak Robert? Iya, keintiman itu adalah level yang paling tinggi lah. Level yang paling tinggi dalam hubungan kita dengan Tuhan yang dimulai dari artinya kita mengenal Dia, kita hidup baru dan kemudian terus sampai kepada satu level di mana keintiman itu terjadi. Jadi memang keintiman itu adalah sebuah level dan sebuah fase dalam kehidupan yang terjadi itu adalah paling tinggi, itu satu. Yang kedua, ada 2 ayat firman Tuhan yang mungkin bisa menjadi tambahan buat kita, yaitu yang pertama, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku, kata Tuhan. Itu dalam Yohanes 14:15 di ayat yang sama yang kita baca. Kemudian yang kedua adalah ayat yang berkata, Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepadaku, ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Jadi ada 2 ayat yang saya tambah untuk bisa kita membangun, kita naik level, kita membangun kehidupan rohani kita. Saya pikir itu dulu. Ini percakapan yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi kita perhatikan 2 narasumber mengangkat bahwa kekristenan itu beda dengan yang lain. Kisah Rasul pasal 11-26 kata Kristen pertama kali muncul di sana. Jadi Kristen itu bukan agama. Karena Kristus datang bukan bawa agama, tetapi di Kisah Rasul pasal 11-26, Kristen itu merupakan julukan bagi mereka yang ikut jalan Tuhan. Tadi sudah dipaparkan sedemikian rupa oleh narasumber kita hari ini bahwa Tuhan itu punya kerinduan dengan perjanjian, Dia pegang covenant-nya, dan ada banyak tokoh-tokoh yang sudah disampaikan oleh narasumber kita itu Pak Edi. Pertanyaannya padahal, sepanjang bulan ini bagi kita, apakah kita sudah menjadi orang Kristen atau belum? Artinya begini, kalau Tuhan saja mau merelakan dirinya mati di kayu salib untuk dekat dengan manusia, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau merespon yang baik, kita mau menerimanya dan kita mau, seperti tadi sampaikan, day by day kita mulai bangun hubungan. Mungkin kalau kita berkata, aduh rasanya saya nggak mampu, mulailah dari sekarang. Start from now. Start from now and start from now. Mulai dari sekarang, tadi Pak Bambang katakan, kita harus belajar mengenai ketetapan-ketetapan Tuhan. Artinya mungkin kita mulai belajar untuk baca firman Tuhan. Kita belajar untuk menyediakan waktu dengan Tuhan, berdoa, membangun mezbah, kita membangun tahtanya Tuhan melalui pujian penyembahan. Dan saya percaya, begitu kita lakukan, tadi Pak Bambang, Pak Edi berkata itu Tuhan akan berikan spirit understanding, wisdom untuk kita bisa mengetahui apa dan bagaimana pada waktu kita menghadapi masalah. So,
Kami mengulangi pada hari ini, apakah benar kita menjadi orang Kristen? Kristen sekali lagi bukan agama, tetapi Kristen itu bicara mengenai kita ngikut jalan Tuhan. Kalau Tuhan rela mengosongkan dirinya untuk ketemu dengan manusia dan dia berkorban di kayu salib, bagaimana respon kita hari ini? Jangan biasa-biasa. Jangan biasa-biasa. Baik, mungkin pertanyaan ketiga ke Pak Edi. Pak, kita ini kan sekarang hidup di end time, akhir zaman. Dan masalah yang ada adalah banyak orang tuh hari-hari ini tertarik dengan sign and wonder. Dengan nubuatan, tanda-tanda mujizat, dan perkara-perkara yang bisa dilihat oleh kasat mata. Namun di sisi lain Pak, Yesus tuh berkali-kali menekankan bahwa yang namanya kesiapan hati dan kehidupan yang berbuah itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kita boleh melihat di kitab Yohanes pasal 15 bahwa Yesus berkata bahwa mereka yang tinggal di dalam Dia akan menghasilkan buah banyak dan buahnya itu akan dinikmati oleh banyak orang. Sementara dalam perumpamaan gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, kita tahu sama-sama cerita itu, membedakan keduanya adalah kedekatan dan kesiapan mereka menyambut mempelai laki-laki. Nah, Pak, pertanyaannya gini Pak, bagaimana membangun hidup untuk menjadi berkat untuk orang lain dan kesiapan gereja, Bapak sebagai gembala tentunya bisa menjawab ini, dalam menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, serta yang kedua Pak, mengapa keintiman itu menjadi sesuatu yang sangat penting di akhir zaman ini Pak? Ya, kalau kita melihat perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, yang dicatat dari Matius 25 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini menunjukkan kesiapan dan ketidaksiapan secara rohani. Nah, gadis-gadis yang bodoh adalah orang-orang yang tidak memiliki kesiapan secara rohani. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana, ini mereka ini hidup dalam kesiapan rohani. Nah, apa pengertian daripada kesiapan rohani? Saya percaya bahwa kesiapan rohani yang dimaksudkan tadi dari diskusi kita itu semuanya udah terlihat semuanya. Kehidupan yang kemudian bersih, dari perbuatan-perbuatan tangan yang jahat, hati yang suci, hati yang bersih, dan sebagainya. Nah, namun kita melihat salah satu poin, karena ini berbicara tentang keintiman, yaitu kekuatan daripada keintiman. 5 gadis yang bijaksana ini, mereka tahu bagaimana mereka itu hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Karena saya percaya bahwa pada waktu kita itu hidup di dalam keintiman, maka Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberikan hikmat yang tadi disampaikan kepada kita, untuk kita tahu apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Tanpa itu, maka kita akan sulit untuk betul-betul mengetahui apa yang harus kita siapkan dan apa yang harus kita lakukan di waktu-waktu di zaman yang terakhir. Karena dunia ini mengalami perubahan yang amat sangat luar biasa dan cepatnya bukan main. Kita lihat sekarang cara, orang bergereja dan cara orang kemudian menilai hal-hal yang rohani lebih banyak dipengaruhi oleh konten-konten yang muncul di dalam media sosial. Lebih daripada firman yang hari ini muncul. Dan pelayanan digital, artinya kehidupan yang ada digital, ini mengalami perubahan yang sangat amat luar biasa. Dan semuanya itu dibuka begitu saja. Dan kita disuruh milih. Mana yang mau milih? Yang benar, yang salah dan sebagainya. Dan orang juga gak ngerti mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa keintiman, maka kita tidak akan bisa membedakan merah dan hitam, mana yang benar dan mana yang salah. Tapi pada waktu kita itu punya keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan memberikan ketajaman kepada kita. Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan akan memberikan wisdom, memberikan pengetahuan kepada kita untuk kita itu menyiapkan hidup kita dalam menghadapi waktu-waktu yang terakhir.
Dan konten-konten yang saat ini muncul, karena kekristenan bukan hanya distribusi daripada konten digital, tetapi kekristenan itu bicara tentang hubungan. Bicara tentang hubungan. Yes. Ya, itu Yang kekristenan. penting. Dan bicara tentang bagaimana cara kita itu menyiapkan diri kita untuk memperhatikan kehidupan daripada orang-orang lain. Dan mohon maaf, digital nggak bisa loh. Kita itu perlu bersekutu satu dengan yang lain. Kita perlu itu berkomunitas satu dengan yang lain. Kita perlu kemudian membagi satu dengan yang lain. Dan itu yang mesti kita lakukan. Saya percaya bahwa 5 gadis yang bijaksana, dia memiliki satu poin, hidup di dalam keintiman, sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan pada waktu dia hidup di dalam zaman yang terakhir, dan dia bersiap untuk menyongsong Tuhan yang kedua kali. Wah, luar biasa. Bagaimana Pak Robert? Wah, sangat speechless. Saya pribadi merasa bahwa apa yang Bapak sampaikan tadi, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan media sosial dan lain-lain sebagainya. Tetapi based on relation. Jadi kita membangun hubungan kita, berelasi dengan Tuhan dan lain sebagainya. Saya pikir saya sampai di situ, jadi Bapak yang melanjutkannya. Mestinya kita yang Speechless, Pak. bertanya. Speechless, Pak. Kita yang bertanya kepada yang ahli kan. Buat saya, intimacy, keintiman itu adalah journey of life. Karena tadi dalam kitab Amos itu disampaikan, berjalankah 2 orang jika mereka itu tidak sepakat atau tidak dalam satu perjanjian. Nah, kenapa kita perlu keintiman menjelang hari-hari terakhir? Karena hari-hari terakhir itu dicatat akan datang masa yang sukar. Kita akan melihat bencana alam akan makin intens, deru peperangan, pengkhianatan, aniaya, dan yang lain sebagainya. Dan hari-hari ini tanda-tanda itu ada di depan mata kita. Baru-baru ini Filipina dengan China juga dalam keadaan yang sangat intens. Politiknya itu dalam keadaan yang tidak baik. Dalam keadaan yang tidak baik ini, maka kita perlu kehadiran Tuhan. Kita perlu yang namanya hikmat, kebijakan, pengertian, dan lain sebagainya. Di dalam Mazmur pasal yang ke-91, ada janji perlindungan daripada Tuhan. Jadi kalau saya boleh bacakan, dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Di dalam ayat yang ketiga, ini yang luar biasa, dan ayat yang seterusnya itu lebih luar biasa lagi. Karena dikatakan, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut kepada kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu perang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi kata Tuhan itu tempat perlindungan kita diambil dari kata secret place, tempat rahasia Tuhan. Jadi di dalam perjalanan daripada gereja kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman itu bersama dengan Tuhan, yaitu di tahun 2000, di bulan Februari. Nah, di mana tiba-tiba, kita nggak tahu apakah itu terjadi di dalam tubuh kita, nggak tahu, terjadi di luar tubuh nggak tahu. Tetapi 19 orang
yang ada di menara doa pada waktu itu. Nah, mengalami suatu pengalaman-pengalaman rohani yang tidak dialami oleh banyak orang. Ya. Tiba-tiba Tuhan tuh mengajak kita untuk berjalan, menemukan tempat-tempat persembunyian, tempat-tempat perlindungan, dan di sana Tuhan itu mulai membuka rahasia-rahasia daripada perjanjiannya. Sehingga kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, melewati pelbagai macam masalah yang sukar. Nah, di sana kita melihat perlindungan, pertolongan, dan jalan keluar. Allah itu kan adalah kasih. Menjadi besar, tentunya kamu akan menghadapi itu begitu banyak tantangan dan begitu banyak permasalahan dan persoalan. Apa yang akan terjadi pada hari-hari terakhir? Maka dicatat, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Kenapa? Karena kehidupannya terlalu susah. Kehidupannya terlalu sukar. Dan kehidupannya dipenuhi itu dengan pengkhianatan, dipenuhi dengan perseteruan, dipenuhi dengan perpecahan, yang mengakibatkan kasih kita itu menjadi dingin. Nah, itu yang menjadikan orang-orang akhir zaman itu ekstrim. Dia tidak suam-suam. Dia akan menjadi panas atau dia akan menjadi dingin. Hanya itu aja pilihannya. Kenapa? Karena masa yang sukar akan membentuk kita itu menjadi seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mempertahankan kasih kita di tengah-tengah kondisi yang jelek ini, kondisi yang tidak baik ini? Hanya satu, yaitu pada waktu kita masuk ke dalam keintiman. Jadi waktu kita masuk dalam keintiman, Mazmur 91 itu menjamin Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan melindungi kita, karena Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Dan bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang itu ganti kita. Kita akan menonton musuh-musuh kita itu satu persatu akan dihukum. Dan Tuhan akan menggenapkan janji damai sejahteranya. Dari manakah datangnya peninggian? Peninggian bukan datang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Tapi peninggian itu datang dari tangan Tuhan. Tuhan akan kemudian yang mengangkat kita. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Jadi, di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini, keintiman itu adalah jawaban buat kita. Karena hidup kita kan nggak flat aja kan. Kehidupan kita kan begini. Nah, sehingga kita harus bisa menemukan tempat di mana Tuhan berada. Dan tempat-tempat yang perlu kita jalani bersama dengan Tuhan di masa-masa yang sukar. Nah, hal yang berikutnya, mengapa keintiman itu menjadi suatu yang penting dalam konteks akhir zaman. Apa yang tadi Pak Edi sampaikan ya, itu luar biasa. Karena keintiman dengan Tuhan itu bisa dilihat dari buahnya. Karena kembali lagi ke Kristenan kan tidak hanya mengajarkan bagaimana kita intim dengan Tuhan dalam hal mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dalam segenap kekuatan. Tetapi keintiman kita itu bisa kemudian diukur dengan fellowship kita satu dengan yang lain. Jadi apakah kamu punya empati dengan yang lain? Apakah kamu punya hati? Nah, untuk kemudian lingkungan kamu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang susah. Karena masa yang sukar akan membuat orang itu mengasihi dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan Alkitab berkata, cinta akan uang adalah akar daripada semua kejahatan yang ada di dunia ini. Nah, bagaimana cara gereja itu menyambut kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua? Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Nah, berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya
dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan berhenti sampai ayat ini. Tapi lihat ayat yang ke-24 yang mengatakan begini. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. Jadi, menjelang kedatangan Tuhan kali kedua, kita harus dalam kondisi sempurna. Sempurna itu artinya tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Dan kata sempurna diambil dari kata teleios, yang artinya ended, tidak ada perubahan. Tuhan tidak berubah. Kenapa? Karena dia sempurna. Lah, kan yang namanya Bambang Yonan, Robert Benedictus, Daniel Edi Prayitno, Benyamin Syihotang, kita ini dalam keadaan yang belum sempurna. Loh, bagaimana cara kita mencapai kesempurnaan di dalam menantikan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua? Nah, di tengah-tengah ketidakmampuan itu, maka Tuhan menyatakan dirinya sebagai the God of peace. Karena ayat ini berkata, semoga Allah damai sejahtera. Dia memperkenalkan dirinya sebagai the God of peace. Siapa yang akan menguduskan kita? Yang menjadikan kita sempurna, tidak bercacat, tidak bercela, tidak bernoda. Hanya the God of peace. Oleh sebab itu Alkitab mengajarkan kepada kita, jika kamu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kamu, maka Tuhan juga akan mengampuni. Nah, relationship kita satu dengan yang lain, itu harus kemudian berdasarkan perjanjian ini. Karena kalau kamu tidak mau mengampuni, kamu tidak akan bisa mencapai kesempurnaan. Dan kalau kamu tidak sempurna, maka ya kamu tidak layak untuk menyambut kedatangan Tuhan untuk kali kedua. Mengapa keintiman itu menjadi sesuatu yang penting pada hari-hari terakhir? Karena Allah itu kasih, Pak. Dan kalau kita tidak mengenal kasih yang dimiliki oleh Allah, atau kita tidak mengenal Allah yang adalah kasih, maka kita tidak bisa mengasihi sesama kita seperti Tuhan itu mengasihi kita. Wow, ini lebih luar biasa lagi loh Bapak Ibu Saudara. So clear, penjelasannya sangat luar biasa. Namun mungkin ini ada hal suatu menarik yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa media sosial itu ya baik, ya bermedia sosial baik, tetapi jangan sampai media sosial itu menjauhkan orang yang dekat dan mendekatkan orang yang jauh. Artinya bagaimana supaya kita bisa sempurna, maka kita punya kasih, itu saling memperhatikan, saling mengampuni, dan semua segala macam sudah dipaparkan oleh para narasumber kita hari ini. Dan pertanyaannya bagi kita hari ini juga Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau sempurna atau tidak? Kan begitu ya? Karena tadi sudah disampaikan, saya percaya sudah sangat jelas sekali dan nggak perlu panjang lebar lagi. Tapi hari ini ayo menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, jangan sibuk hanya bermedsos. Ya kan Pak ya? Bermedsos boleh aja. Tetapi lebih daripada itu tadi pemaparan dari Pak Bambang, kita harus masuk ke secret place-nya Tuhan. Karena di dalam secret place-nya Tuhan lah kita boleh melihat, kita mendapatkan perlindungan di tengah-tengah keadaan yang sangat tidak baik hari-hari ini. Kira-kira begitu ya Pak ya. Ayo, kalau Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan acara ini dengan keluarga, dengan pengerja, gembala dan dengan pengerja sama pengerja, ayo bilang sama kanan kirinya, udahlah gak usah pala repot kali lah bermedsos-medsos itu. Cukup-cukupkan saja lah. Ya lebih banyak porsi sekarang lebih kepada Tuhannya daripada bermedsosnya. Coba kita renungkan mana lebih banyak waktu kita, scroll medsos atau membangun hubungan intim dengan Tuhan. Kalau lebih banyak scroll medsos, udahlah hari ini kita mulai berubah. Start from now. Mulai dari sekarang, karena akhir zaman itu ada di depan mata kita. Baik, tadi ini jawaban yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini mungkin pertanyaan berikutnya ke Pak Robert.
Pak Robert, tadi kan pertanyaan yang sama kepada Pak Edi itu adalah banyak orang lebih menyukai sign and wonder di akhir zaman, dan kemungkinan ya membuat itu banyak orang itu mengenal Tuhan itu bukan secara pribadi, tetapi karena dengar-dengar saja dari orang lain saja. Nah, banyak orang, oh saya tahu Tuhan tapi belum kenal secara pribadi. Sementara Alkitab ini memberikan contoh, yaitu seorang hamba Tuhan yang disebut dengan Paulus. Dia mengeluarkan statement yang sangat luar biasa dengan statementnya quote and quote mengenal Dia. Kan begitu ya Pak ya. Nah, dari ini maka semakin jelas seseorang itu memiliki hubungan intim dengan Tuhan, dia akan mengenal. Semakin dia dekat dengan Tuhan, maka dia semakin mengenal isi hati Tuhan. Dia akan mengenal suara Tuhan, dia akan mengenal karakter Tuhan itu bagaimana, dia akan tahu juga bagaimana kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya Pak, permasalahannya adalah di tengah-tengah dunia yang sekarang ini lagi disibukkan dengan tadi Pak Edi sempat singgung media sosial dengan yang sangat mudah diakses. Informasi dari berbagai macam dunia bisa diakses dengan begitu cepat, dengan disibukkan dengan suara-suara yang tadi, oh God spoke to me, bla 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 bla, sehingga membuat orang itu punya pengaruh yang bersaing untuk mendapatkan perhatian daripada manusia. Bagaimana supaya saya bisa dikenal di medsos dan bla 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 semua segala macamnya. Pertanyaannya Pak, bagaimana seseorang itu dapat bertumbuh dari sekedar mengetahui tentang Tuhan itu menjadi mengetahui Tuhan itu secara pribadi Pak. Dan selanjutnya bagaimana pengenalan akan Tuhan itu menjadi berkat bagi orang-orang lain di lingkungan sekitar. Silakan Pak. Iya, tadi Pak Bambang bagus sekali menjelaskan bahwa intimacy itu adalah the journey of life. Ya, memang tak tergantikan. Inilah level yang paling tinggi, yang intimacy juga sebagai sebuah jawaban. Intimacy juga saya lihat akan menjadikan kita mempelai Kristus nanti. Ya, jadi saya melihat ini semuanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada hari ini bagaimana seseorang itu dapat bertumbuh dari sekedar mengetahui tentang Tuhan menjadi benar-benar mengenal Tuhan secara pribadinya gitu. Maka saya menjawab begini, yang pertama, tetaplah hidup memancarkan kasih Kristus. Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pembawa damai dan pengharapan, terdapat di Matius 5 ayat yang 9. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, serta karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, menolong jemaat, melayani sesama. James atau Yakobus pasal 2 ayat 17. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi saya pikir secara sederhana, marilah kita mulai melakukan hal-hal ini satu persatu untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita, menjadi berkat di komunitas kita, menjadi berkat di lingkungan kita. Ya, jadi begitu pentingnya kita hari-hari ini harus bisa menyisakan waktu kita, mempersiapkan waktu kita untuk duduk dan kemudian membangun keintiman dengan Tuhan. Kita banyak kesibukan memang. Kesibukan itu memang artinya tidak bisa kita kurangi, pasti ada, tetapi pandai-pandailah saya pikir kita membangun waktu kita, menyediakan waktu kita, membangun keintiman kita dengan Tuhan dan lain sebagainya. Jadi inilah beberapa hal yang mungkin dari saya. Terima kasih Pak. Mungkin ada teman Pak Bambang mungkin atau Pak Edi? Kalau dari saya, kita bisa belajar memang dari kehidupan Saulus. Ya, pada waktu Saulus itu belum bertemu dengan Tuhan, maka hidup daripada Saulus itu dipakai untuk menganiaya orang-orang yang kemudian berada di dalam jalan Tuhan. Tapi pada waktu dia kemudian dalam perjalanan ke Damsyik, dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Hidupnya kemudian diubahkan. Dia kemudian percaya akan Tuhan, mengalami baptisan, sampai akhirnya dipakai oleh Tuhan. Maka
kita menemukan apa yang dituliskan dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-16. Hidupnya itu menjadi contoh, menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Saya percaya bahwa banyak orang mencari validasi, perhatian, dan kemudian mencari sesuatu yang berasal daripada manusia. Padahal semuanya itu mereka akan dapatkan pada waktu dia itu memiliki keintiman dengan Tuhan. Karena Yohanes 15 kembali mengingatkan kepada kita, waktu kita melekat dengan Tuhan, waktu kita intim dengan Tuhan, maka kita itu akan menghasilkan buah. Tanpa perhatian manusia, tanpa kemudian kita minta diperhatikan oleh manusia, buah ini itu adalah buah yang sejati, buah yang kemudian muncul daripada kehidupan kita. Jadi bagaimana cara kita itu meningkatkan? Ya kembali tetap pada waktu kita itu rela untuk kemudian mencari Tuhan, rindu untuk melekat dan dekat dengan Tuhan. Maka hidup kita itu akan diubah dari hari ke hari. Hidup kita bisa menjadi berkat bagi kehidupan daripada orang lain. Harus rela ya Pak? Iya. Mau tidak mau ya Pak? Mau, nggak mau. Bagaimana dengan Pak Edi? Pak Bambang, sorry. Jadi kalau suatu ranting itu melekat pada pokok yang benar, pokok yang baik, saya percaya bahwa buahnya itu juga baik. Jadi kalau kita melekat dengan orang jahat, maka percayalah kita akan menjadi jahat. Tapi kalau kita melekat dengan Tuhan yang adalah kasih, seharusnya buahnya itu adalah buah roh yang keluar. Nah, Rasul Paulus berkata begini, bahwa dia dipanggil bukan untuk menghakimi, tetapi dia dipanggil itu untuk mengasihi. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, maka Rasul Paulus berbicara tentang penghakiman. Jadi dia berkata begini, janganlah menghakimi sebelum waktunya. Kapan waktunya? Sebelum Tuhan datang untuk kali kedua. Nah, problem yang ada di medsos yang tadi disampaikan oleh Pak Edi, pengenalan akan Tuhan yang konon dimiliki oleh apologet, yang dimiliki oleh subscriber, atau yang dimiliki oleh pembuat konten ya, dan lain sebagainya ada di medsos, cenderung, mohon maaf ini, menghakimi. Nah, pengetahuan yang seperti ini, nah itu perlu kemudian dirubah. Bagaimana cara mengubahnya? Mungkin kamu nempel atau kamu kemudian berada pada pokok yang salah. Nah, kalau kamu kemudian melekat pada pokok anggur yang benar, saya percaya buahnya itu akan dinikmati oleh banyak orang, yang menjadi berkat buat banyak orang. Contoh, Paulus itu pernah mengalami satu perjalanan journey of life bersama dengan Tuhan waktu dia diangkat ke surga tingkat 3. Dia mendengar perkataan-perkataan yang tidak terucapkan. Dan apa yang terjadi dengan kehidupan Paulus? Dia menjadi berkat buat banyak orang. Dia dipakai oleh Tuhan untuk menulis 13 kitab yang merupakan penuntun, yang menuntun perjalanan kehidupan kita dalam terang firman Tuhan. Contoh yang kedua yang saya perlu angkat adalah Musa. Musa itu adalah orang yang intim dengan Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi deliverer. Dia membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan dan membawa mereka kepada tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan Musa dipakai oleh Tuhan untuk menulis 5 kitab yang merupakan dasar daripada semua hukum yang ada pada hari-hari ini. Yang berikutnya murid-murid Tuhan Yesus, dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat
Bukan hanya di Yerusalem, Yudea, bahkan sampai dengan ke Samaria dan ke ujung-ujung bumi. Dari kehidupan mereka muncullah penginjil-penginjil, pengajar-pengajar, rasul-rasul. Nah, itu yang harus terjadi. Nah, hari-hari ini saya tuh prihatin karena melihat orang-orang pintar, quote and quote, hanya pintar untuk dirinya sendiri. Padahal tugas dia adalah menjadi berkat buat orang lain. Kalau kamu dokter, nah dari kehidupan kamu seharusnya keluarlah ratusan dokter lagi. Kalau kamu penginjil, dari hidup kamu keluarlah ratusan penginjil. Kalau kamu gembala, dari hidup kamu keluarlah ratusan gembala-gembala yang lain. Jadi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, nah dicatat, kalaupun kita memiliki pelbagai macam pengetahuan, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, nah maka semua pengetahuan ini tidak berguna. Mengapa keintiman itu perlu? Karena Tuhan itu kasih. Jadi kalau kita nih sebagai ranting melekat pada pokok anggur yang benar, yang adalah kasih itu, saya percaya buahnya yang keluar pertama itu adalah kasih. Nah, apa definisi kasih? Kasih, Ben, yang pertama, dia menutupi segala sesuatu. Yang kedua, dia percaya kepada segala sesuatu. Dan yang ketiga, dia mengharapkan segala sesuatu. Jangan kita mengalami pengalaman yang dialami oleh anak-anak Nuh. Waktu melihat, mohon maaf ini, bapaknya mabuk dan telanjang. Nah, mereka kemudian mengolok-olok. Di media sosial, ketelanjangannya itu, kekurangannya itu diangkat dari ruang private ke ruang publik. Nah, apa yang terjadi dengan kehidupan daripada anak-anak Nuh? Yang membongkar aib daripada orang tuanya sendiri. Jangan lupa, sesama hamba Tuhan ini, kita tuh diikat dengan perjanjian. Tuhan memerintahkan kepada kita supaya kita mengasihi satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu, mengapa kita mengangkat tema tentang keintiman? Karena kita melihat bahwa hari-hari ini jahat. Dalam keadaan yang jahat seperti ini, justru di situ kita harus memperkenalkan Allah yang kepada kita beribadah, yaitu Allah yang adalah kasih. Pada waktu kita melihat kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, maka tugas kita adalah menutupi segala sesuatu. Percaya kepada segala sesuatu. Percaya bahwa dia pasti bisa berubah. Percaya bahwa dia pasti akan dipakai oleh Tuhan. Dan percaya bahwa dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Dengan kasih. Bukan dengan penghakiman. Oleh sebab itu, jangan menghakimi sebelum waktunya. Ini menarik sekali loh Bapak Ibu Saudara, di pertanyaan yang keempat. Kalau tadi Pak Bambang berkata bahwa orang yang udah kehilangan kasih atau kasihnya mungkin makin kecil, makin mendingin, artinya tingkat keintiman dia itu sangat-sangat pada level yang sangat-sangat miris, kira-kira gitu ya Pak ya. Dan sementara Tuhan memanggil kita, Tuhan itu mau kita intim dengan dia. Tadi juga dijelaskan oleh para narasumber bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kalau kita berkata selama ini kita Kristen, kita berkata kita selama ini sudah membangun mesbah, tema bulan lalu, kita berkata selama ini saya sudah berdoa, tema 2 bulan lalu, tapi gak punya keintiman dan itu bisa dilihat dengan kasih gitu ya Pak ya. Mungkin kita perlu cross check lagi, apakah kita benar dengan sudah melekat dengan pohon yang benar atau nempelnya masih salah. Kalau kita berkata kita sudah mengalami keintiman dengan Tuhan, ayo di masa sulit ini kita tunjukkan kasih kita kepada sesama. Jangan bermedia sosial saja. Artinya poinnya menjauhkan yang dekat tetapi sekitar kita jadi jauh. No, tapi biarlah kalau kita bisa mendekatkan diri, kita bisa dekat dengan orang yang jauh,
jangan lupa kita juga harus lebih dekat dengan orang-orang sekitar kita. Ini pertanyaan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara, dan penjelasan yang luar biasa. Baik, coba sekarang Bapak Ibu Saudara yang sekali lagi nonton, menyaksikan acara ini dengan teman-teman atau semua segala macam, ayo bilang sama kanan kirinya, keintimanmu bisa dilihat dari kasihmu, bukan dari bahasa roh saja, tetapi dengan kasihmu. Biarlah mulai hari ini, saya nggak henti-hentinya berkata start from now, kita mulai dari sekarang, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang intim dengan Tuhan. Baik, Pak, ini percakapan yang sangat luar biasa dari poin 1 sampai 4 dan pemaparan yang sangat luar biasa ya, dan tema dari sepanjang tahun ini juga ya, sampai bulan ini masih bicara mengenai divine connection, ada yang melalui doa segala macam, dan hari ini kita bicara mengenai divine connection, membangun hubungan intim, dan penjelasan yang sangat luar biasa. Pak, ini closing statement dari bapak-bapak para narasumber, dari Pak Bambang yang pertama. Pak, Bapak sebagai orang tua kami, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, bagaimana Pak saran Bapak atau bagaimana tips yang Bapak berikan buat kami, anak-anak berohani Bapak dan pemirsa yang menyaksikan acara ini, supaya divine connection ini bukan hanya bicara mengenai ya udah hubungan saja, just knowledge saja, just teori saja, tetapi juga sebuah perjalanan menuju keintiman yang semakin dalam, sehingga orang yang mengalami, orang yang melakukan keintiman itu juga mengalami perubahan hidup dan juga menghasilkan buah sebagaimana Kristus mau. Dan tentunya tadi kita juga bisa mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, serta membawa kita itu untuk mengenal Tuhan itu secara pribadi. Boleh kasih tipsnya, Pak? Closing statement dari saya sangat sederhana, bahwa kasih tidak bisa dikenal dengan penghakiman dan penghukuman. Tetapi kasih itu bisa dikenal melalui pengampunan dosa dan perkataan-perkataan yang membangun. Tuhan memberkati kita semuanya. Biasa. Terima kasih Pak Bambang. Bagaimana Pak Edi? Dari saya, keintiman adalah hak istimewa yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan lewat karya daripada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan tanpa keintiman maka kita tidak bisa berbuah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Murid-murid Tuhan pernah mencari ikan dan bekerja keras semalam-malaman dan tidak mendapatkan hasil. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan memerintahkan untuk dia menebarkan jala di sisi yang lain. Maka mereka menghasilkan. Dari tanpa Tuhan, tanpa keintiman, maka kita tidak akan terkoneksi dengan hal yang ilahi dan kita nggak bisa dapatkan apa-apa. Makasih Pak. Untuk membangun keintiman kita masing-masing, maka yang pertama kita harus membangun mesbah pribadi kita. Kejarlah hadiratnya, hiduplah dalam keintiman dengan Tuhan setiap hari, karena aktivitas rohani dapat mengisi jadwal kehidupan kita setiap hari, tetapi hanya hadirat Tuhan, hanya membangun keintiman dengan Tuhan, itu yang mengubah hidup kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, pertemuan kita pada hari ini pembicaraan yang sangat luar biasa, penjelasan yang sangat komprehensif, sangat clear, dan kita pada akhirnya kita harus mengakui bahwa tanpa Tuhan, tanpa memiliki hubungan intim dengan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Tadi statement dari Pak Edi, dan as a representative daripada kerajaan Allah, maka kita bertugas untuk menghasilkan buah. Dan di mana tadi Pak Bambang tadi berkata, kita bukan untuk hadir menjadi hakim, tetapi kita hadir untuk mengampuni, kita hadir untuk mengasihi seseorang, kita hadir untuk mengasihi sesama. Saya Benyamin Syotang beserta seluruh narasumber mohon izin dari hadapan Bapak Ibu Saudara, kita akan bertemu di dalam leadership talk berikutnya. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita akan menutup di dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Edi. Ya, silakan Pak. Mari kita sama-sama berdoa. Thank you Jesus. Tuhan, kami sangat menghargai dan menghormati karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang membuka pintu bagi kami
untuk kami boleh hidup di dalam keintiman. Sebab pada waktu kami boleh melekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, maka kami boleh berbuah, kami boleh hidup di dalam kasih, kami boleh mengampuni, kami boleh memperhatikan kehidupan daripada orang lain, dan kami boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain, bagi bangsa dan negeri kami yang di bulan Agustus ini memperingati peringatan daripada hari kemerdekaan. Bahkan kami boleh menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Kami berdoa, tarik kami ya Tuhan, untuk kami berada di dalam secret place, tempat keintiman bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami boleh menyiapkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, untuk kami boleh menyongsong kedatangan Tuhan sendiri pada kali yang kedua. Kami berdoa kiranya berkat Tuhan menyertai kami, dan lewat keintiman yang ada, maka kami boleh menjalani kehidupan kami boleh menjalani pelayanan kami boleh bertumbuh di dalam segala hal, bertumbuh dalam keadaan yang baik, dan berbuah-buah dengan begitu lebat. Kami berdoa, pakai gereja-gerejamu yang ada di Indonesia untuk hidup dalam keintiman, sehingga kami boleh semakin berbuah-buah di dalam Tuhan. Pakai setiap kami untuk menjadi berkat. Ini doa kami, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya menyertai kehidupan kami untuk melekat dengan Tuhan dan menghasilkan buah dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.